Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Dian Ayu Lestari. Di sini gue mau ngebahas tentang sesuatu hal yang pastinya semua orang pernah ngelakuin, yaitu sebuah kebohongan. Apa sih kebohongan? Kebohongan tuh pernyataan yang secara sengaja dikemukakan oleh seseorang dengan maksud menipu orang lain. Ngomongin masalah kebohongan, pasti kita keinget sama legenda Pinocchio. Kenapa? Karena menurut gue Pinocchio tuh punya ciri khas yang unik, yaitu ketika dia melakukan satu kebohongan, hidungnya bakal panjang. Dia melakukan kebohongan lain, hidungnya semakin panjang. Nah, biasanya orang ngelakuin kebohongan itu pasti punya alasan tersendiri, entah itu untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan ataupun hukuman yang dihindari. Ada beberapa faktor kenapa orang melakukan sebuah kebohongan. Yang pertama, untuk memperkuat atau melepas hubungan yang dimilikinya. Yang kedua, untuk melindungi atau meningkatkan harga dirinya. Yang ketiga, untuk mencapai kepuasan diri. Banyak orang yang beropini tentang kebohongan. Kebohongan tuh ada yang buat kebaikan, kebohongan tuh ada yang memang merugikan, bohong tuh dosa, kayak gitu kan. Nah, sini gue pengen ngasih tahu istilah white lies dan black lies. Apa sih perbedaan antara keduanya? Kalau white lies tuh kebohongan untuk sebuah kebaikan yang biasanya dilakukan untuk menjaga perasaan orang lain. Kalau black lies itu kebohongan yang merugikan, yang biasanya dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ngomongin masalah kebohongan, gue mau ngebahas suatu hubungan, karena biasanya di setiap hubungan pasti ada aja dong unsur kebohongan. Hubungan yang bakal gue bahas tuh hubungan antara lawan jenis, yaitu pacaran. Kenapa? Karena menurut gue yang nonton video ini pasti sebagian besar kalian menjalani hubungan pacaran, oke? Di sini gue cuman pengen sharing. Ada artikel yang bilang kalau di suatu hubungan pacaran itu memiliki kesempatan berbohong yang besar atau peluang yang sangat besar untuk melakukan sebuah kebohongan. Kenapa? Karena ketika kita ngejalanin sebuah hubungan, pasti kita ngerasa kita udah benar-benar kenal sama pasangan kita. Tapi kan gak semua yang pasangan kita ceritakan itu benar-benar semuanya kan. Pasti dia punya privasi di mana dia bakal menutupinya dari kita, kayak gitu. Nah, di sini gue bukannya mau ngajak kalian untuk seuzon sama pasangan kalian, enggak sama sekali. Di sini gue cuman mau sharing tentang apa yang gue tahu, kayak gitu, dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang menonton. Ada orang yang memang melakukan kebohongan itu secara sengaja dan dia sadar ngelakuin kebohongan itu. Itu orang yang melakukan kebohongan secara umum, pada umumnya. Tapi ada orang yang ngelakuin kebohongan secara berulang kali dan impulsif, dan dia tuh gak sadar kalau dia ngelakuin kebohongan. Itu adalah orang yang memiliki gangguan. Biasanya dinamakan dengan patologi liar atau pembohong patologis. Apa sih pembohong patologis? Pembohong patologis tuh orang yang melakukan kebohongan dengan niat dan rencana. Pembohong patologis ini itu memiliki tujuan yang jelas dan berharap tujuan dari berbohong yang mereka lakukan ini itu dapat tercapai. Orang yang melakukan kebohongan ini biasanya bersifat licik dan melihat sesuatu hanya berdasarkan keuntungan yang akan dia dapat. Gak peduli sama sekali sama sekitarnya, walaupun beresiko sangat besar gitu buat diri dia.
Yang lebih sedihnya itu orang-orang di sekitar pembohong patologis ini sebenarnya sadar kalau dia itu pembohong patologis, tapi mereka bingung gimana sih cara gue buat menghadapi atau cara gue untuk berhadapan dengan si pembohong patologis ini. Nah, how to deal patological liar. Di sini ada tantangan dalam penanganan patological liar adalah ketidakmampuan penderita untuk membedakan kapan mereka harus mengatakan kebenaran dan kapan mereka harus mengatakan kebohongan. Makanya ada artikel yang gue baca, opsi yang paling tepat buat si penderita patological liar atau pembohong patologis ini adalah cognitive behavior therapy atau CBT. Kenapa opsi ini yang paling tepat? Karena pakai pendekatan terapi ini si penderita akan belajar untuk mengidentifikasi situasi di mana mereka biasanya melakukan kebohongan. Nah, kemampuan mengidentifikasi situasi tersebut itu adalah untuk mendapatkan intervensi mengenai cara memperbaiki perilaku ke depannya, kayak gitu. Jadi coba kalau memang di sekitar kalian ada orang yang mengidap gangguan pembohong patologis, bisa direkomendasikan dengan CBT. Ada beberapa gangguan yang memang memiliki gejala yang sama nih sama patological liar ini, yaitu kayak antisocial personality disorder dan factitious disorder. Tapi kita harus ngebedain ya. Kalau APD atau antisocial personality disorder itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan eksternal. Nah, dia itu disertai dengan riwayat conduct disorder dari kecil. Kalau factitious disorder itu kebohongan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh peran sakit. Jadi si penderita factitious disorder ini secara sengaja menciptakan gejala-gejala penyakit agar si penderita tuh mendapat perawatan sebagai individu yang kelihatan orang penyakitan gitu ya. Ada beberapa peneliti itu mencoba menyimpulkan bahwa perilaku berbohong sendirilah yang menjadi gratifikasi bagi individu yang menderita. Reward dari perilaku pembohong patologis ini bersifat internal dan terkadang tidak disadari oleh individunya. Tapi kalau kebohongan pada umumnya itu rewardnya bersifat eksternal dan secara sadar diperoleh sama orang yang berbuat bohong itu. Tapi di sini gue cuma mau ngasih tahu, kita nggak boleh langsung mengecap atau langsung menuduh orang yang berbohong satu kali. Dia itu pembohong patologis, dia itu antisocial personality disorder, dia itu factitious disorder. Kita nggak boleh langsung kayak gitu. Tapi kita harus menelaah lebih jauh dulu sebelum menilai seseorang yang menderita pembohong patologis ini atau gejala lainnya kayak gitu, atau gangguan lainnya. Tapi yang namanya bohong ya tetap aja bohong, karena yang ada di dalam agama Islam sendiri namanya suatu kebohongan ada hal yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 116 udah dijelasin, yaitu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Dari ayat tersebut mungkin gue bisa menyimpulkan kalau ketika orang melakukan kebohongan, dia itu gak akan mendapatkan keberuntungan semasa hidupnya. Makanya kita harus selalu berbuat
kejujuran atau mengatakan kejujuran, kebenaran, dan kenyataan. Karena menurut gue kebohongan itu hanya dapat menyelamatkan kita sementara, tetapi bisa menghancurkan kita selamanya. Ada pepatah bilang, kulil haqqo walau kana murron, yang artinya katakanlah kejujuran walaupun itu pahit. Jadilah orang yang selalu mengatakan kejujuran sesuai dengan apa yang kita rasakan. Just be yourself and show who you really are. Mungkin dengan kita selalu mengatakan kejujuran, kita dapat menjadi hamba Allah yang selalu dilindungi olehnya. Amin. Mungkin sekian video dari gua. Di sini gue selalu ngingetin kalau video ini bukan untuk mengajak kalian seuzon sama orang, tapi ini hanya sebatas pengetahuan agar kalian dapat lebih berhati-hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.